menikmati keramahan negeri Birma. Perlahan, air mataku menetes, membasahi pipi. Semua terasa buntu buatku. Aku tak tahu lagi apa yang harus kuupayakan. Bulan ini, aku harus terbang ke negeri orang dan paspor belum kuurus. Apalagi tiket pesawat terbang. Sementara, aku masih harus mengurus kartu keluarga sebagai persyaratan pembuatan paspor yang hilang. Terbayang, jarak ratusan kilometer yang harus kutempuh untuk sampai ke kampung halamanku. Hanya untuk mengurus kartu keluarga ke kampung halamanku, birokrasi yang mungkin akan berbelit-belit selama pengurusan kartu keluarga. Hari itu Jumat tepat pukul 7 pagi. Aku sudah siap dengan semua berkas yang diperlukan untuk pembuatan paspor. Kecuali kartu keluarga asli tentunya, namun hal itu tidak membuatku resah. Aku sudah memiliki salinan kartu keluarga dan surat kehilangan dari kepolisian. Semua berkasku tata rapi. Aku pun melangkah pasti menuju kantor imigrasi. Hari itu benar-benar cerah, secerah bunga yang merekah di taman indah, secerah diriku yang melangkah ringan keluar dari kantor imigrasi dengan paspor di tangan. Aku siap untuk menjelajahi dunia, melihat sisi lain dari dunia ini. Hari yang kunanti-nanti pun tiba, tanggal 13 Maret 2014. Pukul setengah 3 pagi, aku sudah dibangunkan oleh alarm dari ponselku. Mata langsung terbuka, senyumku merekah. Bandara, ya, aku harus bergegas supaya bisa sampai bandara tepat waktu. Jarak Depok ke Bandara Soekarno-Hatta kan lumayan jauh. Jangan sampai tertinggal pesawat hanya karena terjebak macet, itu fatal. Aku siap. Sekali lagi kupastikan kalau semuanya sudah siap. Pagi ini udara lumayan dingin, hatiku juga tak kalah dingin. Lorong kos-kosan terasa lebih kosong dan lebih sepi dari biasanya. Aku sudah benar-benar merasa sendiri. Kubiarkan rasa sendiri menyelimutiku. Entahlah, mungkin itu hanyalah perasaan hatiku yang merasa sangat kerdil. Aku seorang perempuan berusia 20 tahun, berasal dari desa di pesisir pantai yang jauh dari kota. Hari ini siap untuk membelah langit dunia menggunakan pasporku untuk pertama kalinya. Tak bisa kubayangkan bagaimana pesawatku nanti, dengan siapa nanti aku bertemu, di mana aku akan tinggal, adakah yang akan menolongku nanti. Ini sangat sulit untuk digambarkan. Penerbangan pertamaku. Sabuk pengaman kupastikan terpasang. Mataku memandang jauh ke luar jendela. Perlahan kurasakan pesawat yang kutumpangi mulai bergerak. Perlahan tapi pasti dia melaju semakin kencang diiringi suara gemuruh. Maju terus lebih kencang dari laju mobil yang bapak kendarai ini. Ini benar-benar kencang. Jalanan mulai tak terlihat. Pesawat terus melaju semakin kencang hingga akhirnya aku terbang. Kudekatkan mata ke jendela. Pohon dan bangunan tampak mulai mengecil dari atas pesawat. Telinga juga terasa seperti tertekan sesuatu. Tak kupedulikan apa yang kurasakan di telingaku. Yang jelas, aku sangat menikmati ini. Bibir ini pun tak terasa berucap syukur. Aku menutup mata dan benar-benar menikmati penerbangan pertamaku. Rasanya baru sebentar aku merasa takjub di atas ketinggian ini. Tapi sebuah suara di pengeras suara memberitahukan kalau pesawat akan segera mendarat. Penumpang RI 1816, pesawat akan segera melakukan pendaratan. Silakan pasang kembali sabuk pengaman Anda sampai pesawat benar-benar berhenti dan aman. Kira-kira begitulah yang terdengar dari pengeras suara. Singapura, teriakku dalam hati. Tak terasa air menetes di pipiku. Secepat kilat kuseka air mata itu. Aku tak mau orang memperhatikanku dan berpikir aneh tentang aku. Air mata ini bukan karena menangisi kesendirianku ataupun ketidaktahuanku. Harus kemana untuk berganti pesawat, bukan juga karena kecil hati melihat orang-orang yang sibuk dengan percaya diri lalu lalang di Changi International Airport. Teman baru, kutarik kembali selimutku. Udara pagi yang begitu dingin membuat mataku seolah enggan untuk terbuka. Badan terasa pegal semua. Setengah sadar aku kembali tidur sampai akhirnya suara alarm membangunkanku. Aku ambil jam tanganku dan oh my god, ternyata sudah pukul 8. Seketika kantukku hilang. Aku bergegas mandi dan sarapan karena aku harus cepat memulai petualangan hari pertamaku. Aku tak ingin menyanyiakan waktuku yang hanya sebentar di Myanmar. Tak perlu waktu lama, aku telah siap dengan asalku. Good morning, Mr. Ko. Kusapa Mr. Kosang, pemilik hotel atau yang lebih tepat disebut losmen.
Oh iya, losmen kecil ini benar-benar pas buat aku. Selain murah, hanya 180.000 per malam. Tempatnya juga bersih. Sambil menikmati hidangan, aku menyapa satu persatu di orang di depanku. Pagi hari pertama, aku makan ditemani dengan orang Jepang, namanya Yuka. Dia seumuran denganku. Katanya, makanan yang dihidangkan pagi itu adalah makanan Jepang. Aku baru sadar ternyata tamu yang aku temui di losmen tersebut hampir semuanya adalah turis dari Jepang. Hari-hari selanjutnya, aku justru banyak berkenalan dengan orang Jepang. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang sedang berlibur. Aku pun tak mau kehilangan momen. Banyak hal yang kutanyakan seputar Jepang, termasuk kenapa orang Jepang suka sekali bunuh diri, hingga kenapa mereka memilih untuk berkunjung ke Myanmar. Aku tertegun ketika ternyata banyak orang Myanmar yang mulai belajar bahasa Jepang. Bahkan lebih banyak daripada yang belajar bahasa Inggris. Selama 5 hari bermalam di penginapan milik Mr. Ko, aku menyimpulkan kalau ada hubungan baik antara Jepang dan Myanmar. Sampai-sampai hampir setiap sarapan aku mendapatkan makanan Jepang, lengkap dengan cara penyajian ala Jepang. Dari Mr. Ko, aku mendapat banyak informasi tentang Myanmar, khususnya kota Yangon, ibu kota, tempat yang aku singgahi. Mr. Ko juga memaparkan dengan lengkap tempat-tempat yang mungkin bisa aku kunjungi. Berikut cara mencapai tempat tersebut. Mr. Ko juga mengingatkanku, jika mau naik taksi, aku harus pandai menawar karena taksi di sini sebelum menggunakan argo. Ternyata suara-suara teriakan dengan khas kernet terminal terdengar riuh. Hanya sekali. Kali ini aku nggak mengerti yang mereka teriakkan. Wait me please, I want to call my brother. Pinta Zu. Ia pergi ke seberang jalan yang terdapat telepon kabel. Aku makin khawatir, rasa campur aduk. Sambil sesekali melihat ke arah Zo. Rasanya aku ingin kabur saja. Dari kemarin, Zo mengajak ke berbagai sudut kota Yangon. Menanggung semua. Mengajak makan dan transportasiku. Sikap dan caranya bikin aku enggak pernah berhasil untuk menolak. Saat ini aku cuma bisa pasrah. Aku pasrahkan hidupku dan matiku kepadanya. Aku pun terbawa bus besar ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ku pakai kacamata hitamku lengkap dengan masker. Di sini panas sekali, gersang, debu di mana-mana, dan 10 meter di depanku terbang berhektar tanah kosong. Rupanya daerah ini sedang dibangun. Aku melihat sekeliling dan tak ada tanda-tanda keberadaan rumah. Zu bilang rumahnya di sekitar sini, mencurigakan. Zu menunjukkan sebuah titik berwarna hijau di kejauhan, itu rumahnya. Akhirnya kami sampai di rumahnya Zo. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, sejujurnya sejak turun dari bus yang kutumpangi, rasa takut semakin mencekamku. Bagaimana tidak, di tempat kami turun tak ada satupun orang yang aku lihat. Pulang. Hari berikutnya, aku bangun kesiangan. Badan terasa lelah dan gemetar. Ada sedikit gelombang di pandangan mataku saat beranjak dari tempat tidur. Aku demam. Padahal ini hari terakhirku untuk bisa menikmati kota Yangon. Aku pun mengurungkan niatku untuk mandi, kembali ke tempat tidur dan mencoba untuk rileks. Aku tak boleh panik. Ku coba pejamkan mata lagi, berharap tambahan jam tidur bisa memulihkan tenagaku. Tak kunjung bisa tidur. Aku buka galeri foto bapak, ibu, dan orang-orang di Indonesia. Kulihat satu persatu, aku sangat rindu mereka. Aku tak ingin menyanyiakan waktu selama di Myanmar. Hari terakhir petualanganku. Aku ingin berkeliling Yangon, termasuk mengunjungi pasar Bokyoke. Menurut blog yang pernah aku baca, pasar Bokyoke adalah tempat turis berbelanja oleh-oleh. Malam se malam sele malam sebelumnya Malam sebelumnya aku sudah bertanya soal pasar Bogyoke kepada Mr. Ko. Ternyata pasar itu berada tak jauh dari penginapan. Aku baru sadar ternyata penginapan yang kutinggal berada di lokasi yang sangat strategis. Banyak tempat yang bisa kukunjungi tanpa menggunakan taksi, cukup berjalan kaki dan penginapan. Tentu saja, uangnya bisa kualihkan untuk hal lainnya termasuk berbelanja di pasar ini. Di pasar, aku melihat berbagai jenis barang. Salah satu
Salah satu yang menarik